Di video ke-9 yang merupakan video terakhir perjalanan misi YKATB di Kupang Timur dan Utara, perjalanan dilanjutkan menuju ke gereja terakhir yaitu GBI Kalvari Bukit Bersinar. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam, akhirnya puji Tuhan kami tiba di GBI Kalvari Bukit Bersinar. Itu semua karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Maka pada kesempatan ini kita akan bersyukur. Nah saudara, ini gereja terakhir yang kami survei dari 14 gereja di seluruh wilayah Kupang Timur. Perkenalkan, saya Pendeta Minarto Jonathan, ya, saya selaku founder Yayasan Kasih Anak Perang Bangsa yang memang bergerak ke gereja yang rusak, bahkan lokasi yang tidak ada gereja untuk dibangunkan tempat ibadah dan selanjutnya dikembangkan oleh gereja masing-masing. Nah, puji Tuhan, ini gereja terakhir dari 13 gereja yang kami kunjungi selama misi di Kupang yang menerima bantuan Alkitab, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan total YKATB kirim dari Jakarta hampir 2 ton. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saat ini kami tim misi penginjilan pembangunan gereja pedalaman YKATB ada di satu gereja Bethel Indonesia, Kalvari Bersinar, dan di latar belakang saya ada satu rumah jemaat yang digunakan untuk beribadah setiap minggu. Sebelum saya bicara lebih lanjut, kita akan mendengar penjelasan dari penggembalaan di tempat ini. Silakan Pak, boleh sampaikan sesuatu. Saya atas nama gembala di tempat, yakni Bukit Kalvari Bersinar, menyampaikan bahwa sementara gereja yang kami pakai adalah rumah jemaat sendiri. Maka dengan kehadiran tim hari ini YKATB, kami harapkan supaya nanti buatkan kami gereja untuk kami pakai beribadah, karena selama ini kami beribadah sementara pakai rumah jemaat. Nah Bapak Ibu, saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu para donatur YKATB dimanapun. Mereka sudah bergumul ya, selama 3 tahun dengan kondisi beribadah hanya menggunakan rumah jemaat seperti ini. YKATB rindu membangunkan satu rumah ibadah permanen bagi gereja Bethel Indonesia di tempat ini. Ya, saudara yang rindu menabur, saudara bisa salurkan ke rekening YKATB. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebentar kita akan lihat ruangan ibadahnya di dalam. Ya, kondisinya ya, jadi setiap minggu berdesak-desakan sekitar 40 orangan. Sempit-sempitan saudara ya. Jadi mari untuk setiap donatur YKATB dimanapun berada, kita sisihkan berkat yang kita terima untuk kita gunakan membangun rumah ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu. Shalom, God bless you all. Setelah selesai mengunjungi 13 gereja di Kupang Timur, Kupang Utara dalam misi penginjilan dan pembangunan gereja, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Timor Leste. Dan setelah melewati proses imigrasi, kami langsung menuju ke Sekretariat Gereja Misi Amanat Agung Timor Leste untuk menginap. Hari Minggu tim misi YKATB dipercayakan untuk melayani di GPWC Timor Leste. Diizinkan terjadi. Nah, firman Tuhan berkata begitu. Ketika orang itu melihat, kenapa Tuhan izinkan masalah, pergumulan, persoalan terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, Dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi andalan kekuatan hidup kita. Katakan amin. Karena dikit setannya, gue gak kena, gue gak penampakan pingsan saya sudah. Ya, itu. Aminnya sambil ada di sini. Amin.
Para suami sekali lagi, jangan gunakan tanganmu untuk menyakiti pasanganmu. Betapa lukanya hatimu tidak ada di sini. Betapa kecewanya engkau. Seringkali engkau sudah berkata, aku mau mengampuni, tetapi ketika engkau mengingat luka itu muncul kembali. Hari ini Tuhan sanggup pulihkan. Hari ini Tuhan sanggup menjamah engkau. Kau boleh dilecehkan, direndahkan, tapi Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan itu. Oh Yesus, yang di dunia doakan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Minta Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Yesus, jamah Tuhan. Setiap duka apapun serahkan ke tangan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Dengan kekuatan sendiri kau gak akan sanggup, saudara. Karena luka itu terlalu dalam. Luka itu terlalu menyayat hatimu. Engkau butuh Yesus untuk memberikan hidupmu. Di malam hari tim misi YKATB juga dipercayakan melayani di Gereja Misi Amanat Agung Timor Leste yang dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan penginjil dan misionaris dari Indonesia dan Timor Leste. Dalam setiap kesempatan tarikan nafas semoga tercapai sebelum Tuhan panggil saya dulu. Dipakai untuk bermisi membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Ratu Esther dipakai untuk bermisi membebaskan orang Yahudi dari pembinasaan daripada Haman pada saat itu. Rasul Paulus yang menjadi inspirasi saya dipakai oleh Tuhan menginjil kepada non Yahudi, membawa firman itu sampai ke Asia. Bahkan yang tidak kuat lewat persoalan Anda pasti diberkati Tuhan. Tapi sudah saya kurangi karena orang bilang peluang sembuhnya bisa. Percaya waktu Tuhan pasti doakan mereka. Ya, puji Tuhan, perjalanan misi sudah selesai. Kemarin kita berangkat dari tanggal 7 mengunjungi 14 gereja yang ada di wilayah Kupang Timur, Kupang Utara, Timur Tengah Utara, sampai akhirnya kita masuk Timor Leste untuk pelayanan. Dan hari ini kita ada di kaki Gunung Lamerau, salah satu gunung tertinggi di Timor Leste, dan rencana besok kita jam 2 subuh kita mau naik sampai ke puncak gunungnya. Ya, rencana tektok 7-8 jam. Ya, puji Tuhan, stamina masih kuat. Ya, jadi ini kesempatan mumpung sudah di negara Timor Leste, kita ingin mencoba gunung di tempat ini. Doakan supaya cuaca baik besok. God bless you. Ya, daunnya di McDonald pindah ke kaki Gunung Lamerau. siapan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberi stamina yang kuat bagi tim misi YKATB. Kami berhasil mencapai puncak gunung tertinggi di Timor Leste dalam suhu yang cukup dingin sekitar 7 derajat. Dan semua rasa letih hilang setelah melihat keindahan ciptaan Tuhan dan sunrise yang begitu indah. Puji nama Tuhan, saat ini tim misi penginjilan pembangunan gereja YKATB ada di Timor Leste, di puncak gunung tertinggi di Timor Leste, Gunung Ramelau, Di ketinggian 2.962. YKATB mantap. Yes. YKATB hidup. Saat
Tentuin visi dulu, ya apa hidup. Udah.